Tahukah kamu bahwa dengan sedikit perubahan pada kebijakan institusi dan empati sosial, individu dengan ADHD bisa menjadi inovator paling cemerlang di lingkunganmu? Selama ini, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD seringkali terperangkap dalam stigma negatif masyarakat. Menurut edukasi kesehatan, pandangan sebelah mata ini justru menutupi potensi luar biasa yang ada di balik kondisi neurologis tersebut. Mari kita menyingkap fakta medis dan merancang masa depan yang lebih baik. Gimana kita mengubah tantangan ADHD menjadi kekuatan bersama? Berdasarkan penjelasan medis, ADHD bukanlah sebuah kekurangan karakter, melainkan variasi struktural dan kimiawi pada anatomi otak. Kondisi ini secara khusus memengaruhi korteks prefrontal, area yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif seperti perencanaan dan pengendalian impuls. Terdapat perbedaan dalam regulasi neurotransmitter dopamin dan norepinefrin, yang menyebabkan otak penderita ADHD terus mencari stimulasi ekstra. Pemahaman akan sebab akibat medis yang logis ini adalah langkah pertama yang krusial untuk menghapus stigma dan memulai pendekatan kesehatan yang berbasis sains. Intervensi medis yang tepat menjadi fondasi utama dalam mengelola gejala ADHD. Melalui kombinasi terapi perilaku yang terstruktur, pendekatan farmakologis yang diawasi dengan ketat oleh profesional kesehatan, serta penerapan gaya hidup sehat seperti olahraga teratur dan nutrisi yang kaya vitamin, individu dengan ADHD dapat menyeimbangkan kadar dopamin secara alami. Secara medis, stabilisasi zat kimia otak ini akan secara drastis meningkatkan kemampuan fokus mereka, memuani tingkat impulsivitas, dan memberikan kendali penuh atas energi mereka yang berlimpah. Namun, penanganan medis saja belumlah cukup jika tidak didukung oleh ekosistem yang tepat. Disinilah kebijakan publik dan institusi memegang peranan vital. Menurut edukasi kesehatan, lingkungan yang kaku dan penuh tekanan seringkali menjadi pemicu stres yang memperburuk gejala klinis ADHD. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan kebijakan inklusif di tempat kerja maupun institusi pendidikan, seperti penyesuaian jam kerja yang fleksibel dan penyediaan ruang kerja yang minim gangguan sensorik, agar proses pemulihan medis berjalan selaras dengan produktivitas optimal. Saat sebuah institusi berani menerapkan kebijakan inklusif, terjadi perubahan sebab akibat yang sangat signifikan pada tingkat fisiologis para pekerjanya. Lingkungan yang suportif dan bebas dari tekanan stigma akan menurunkan produksi hormon kortisol atau hormon stres, yang pada gilirannya melindungi fungsi kognitif otak dari kelelahan mental yang kronis. Dengan akomodasi yang memadai, individu dengan ADHD tidak lagi menghabiskan energi mereka untuk sekadar bertahan dari tuntutan lingkungan yang tidak ramah, melainkan dapat memfokuskan seluruh energi tersebut pada penciptaan solusi dan pemecahan masalah. Berdasarkan penelitian medis lebih lanjut, otak individu dengan ADHD memiliki kemampuan unik yang dikenal dengan istilah hiperfokus, yakni sebuah kondisi neurologis di mana mereka dapat berkonsentrasi secara sangat intens pada suatu subjek yang memicu minat dan pelepasan dopamin mereka. Ditambah dengan fleksibilitas kognitif yang tinggi, pola pemikiran lateral yang tidak terduga, serta energi fisik yang berlimpah, mereka sejatinya memiliki kapasitas bawaan untuk menjadi inovator yang luar biasa. Jika potensi biologis ini difasilitasi dengan baik, setiap tantangan akan bertransformasi menjadi keunggulan strategis yang tak ternilai. Transformasi besar ini tentu saja membutuhkan landasan empati sosial yang berakar kuat pada pemahaman edukasi kesehatan yang benar. Mengedukasi masyarakat luas tentang dasar biologis dan neurologis ADHD akan efektif mengikis prasangka buruk yang selama ini mengakar secara kultural. Ketika masyarakat berhenti menghakimi kekurangan dan mulai secara aktif memfasilitasi kebutuhan medis mereka, akan tercipta sinergi yang sangat kuat. Kesadaran bahwa keragaman susunan saraf adalah sebuah kekayaan evolusioner akan mendorong lahirnya kebijakan publik yang secara nyata melindungi hak-hak kelompok neurodivergen. Pada akhirnya, upaya kita dalam merancang masa depan yang ramah dan suportif bagi individu dengan ADHD adalah sebuah investasi jangka panjang yang krusial untuk kemajuan peradaban manusia. Kombinasi yang seimbang antara intervensi medis yang mutakhir, adaptasi kebijakan publik yang progresif di berbagai sektor, serta dukungan psikologis dari masyarakat yang inklusif adalah resep paling sempurna untuk melepaskan potensi yang selama ini terpendam. Mari kita wujudkan lingkungan di mana setiap perbedaan susunan saraf tidak hanya dihargai, tetapi dioptimalkan, mengubah stigma yang membelenggu menjadi kekuatan bersama.